Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, pertama-tama bersama dengan para imam dan petugas liturgi pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Kristus Sang Damai Sejati sungguh-sungguh hadir membawa damai di dalam diri kita masing-masing, di tengah keluarga-keluarga dan komunitas kita. Dan semoga keutamaan-keutamaannya sebagai manusia mendorong kita semua untuk semakin tekun dan setia mengikuti Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, sudah sejak lebih dari 40 tahun yang lalu, setiap tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengeluarkan pesan Natal bersama. Dan tahun ini temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Ketika saya merenungkan tema ini, berbagai macam pertanyaan muncul di dalam diri saya. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang memancarkan kemuliaan Allah itu? Salah satu jawabannya ada di dalam kutipan sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi. Surat kepada orang Ibrani mengatakan begini, Yesuslah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kemuliaan Allah itu bukan barang, bukan benda. Kemuliaan Allah adalah Yesus sendiri. Dan agar cahaya kemuliaan Allah itu tampak bagi kita, maka menurut Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan, Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, supaya kita dapat melihat wujud kemuliaan Allah itu. Pertanyaan kedua yang muncul adalah ini, bagaimana kemuliaan Allah itu tampak di dalam diri Yesus? Jadi saya bertanya sendiri dan saya jawab sendiri. Nanti kalau ada yang mau menjawab silahkan. Jawaban saya adalah ini, kemuliaan Allah itu sangat jelas tampak di dalam kepedulian Yesus sepanjang hidupnya. Kata kuncinya adalah kepedulian atau bela rasa. Kepedulian Yesus, bela rasa yang ditunjukkan oleh Yesus sepanjang hidupnya adalah cahaya kemuliaan Allah. Misalnya, ketika Yesus melihat orang banyak lapar, dikatakan selalu begini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena apa? Karena peduli. Ketika murid-murid Yesus mengelak untuk memberi orang-orang itu makan, Yesus dengan lugas berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kepedulian. Dan kepedulian itu setiap kali kita lihat di dalam Injil yang menceritakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kesimpulannya jelas, kemuliaan Allah bukan barang, bukan benda, bukan yang lain-lain. Kemuliaan Allah adalah kepeduliannya, bela rasanya yang menjadi sangat nyata tampak bagi kita di dalam kepedulian Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Ketika renungan saya sampai di sini, saya teringat akan seorang misionaris dari Belanda, seorang perintis kekatolikan di negara kita ini, namanya Romo van Lith. Sudah pada tahun 1921, awal abad 20, Romo van Lith sebagai misionaris mengungkapkan harapannya agar murid-murid Yesus sekarang adalah kita-kita ini, di negeri kita ini, terus bertumbuh menjadi Yesus kecil pada zamannya. Yesus kecil yang peduli, Yesus kecil yang rajin berbuat baik. Dan dalam hal ini, saya pribadi dan saya kira kita semua boleh bangga, karena Tuhan menganugerahkan satu watak yang sangat mulia kepada bangsa kita, yaitu peduli dan bela rasa. Dari mana saya menyimpulkan ini? Ada satu lembaga penelitian internasional yang setiap tahun membuat penelitian, dan salah satu topik penelitian adalah indeks kerelaan berbagi. Yang diteliti biasanya lebih dari 140 negara, termasuk Indonesia. Dan pada tahun 2023 ini, lembaga penelitian itu menempatkan Indonesia pada nomor 1 di antara lebih dari 140 negara dalam hal kerelaan berbagi. Kita boleh bangga dengan anugerah Tuhan itu. Dan bukan hanya tahun 2023, sudah 6 tahun berturut-turut. Sejak tahun 2018, lembaga itu selalu menempatkan Indonesia pada nomor 1 di antara lebih dari 140 negara dalam hal kerelaan berbagi. Dan kita boleh yakin ini bukan penelitian pesanan, bukan. Namun, kita tidak boleh sombong. Karena di lain pihak, kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas hidup yang ada di tengah-tengah kita. Dan moga-moga realitas ini terus mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru, bertumbuh menjadi Yesus kecil yang peduli dan rajin berbuat baik, dan dengan demikian memancarkan kemuliaan Allah. Yang saya maksud adalah kenyataan ini, salah satu contoh saja. Menurut data status gizi nasional tahun 2022, tahun yang lalu, angka prevalensi TENKES, kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun, di negara kita ini angkanya adalah 21,6%. Tinggi. 1/5 anak-anak kita di bawah 5 tahun mengalami kekurangan gizi dan akibatnya panjang. Sementara itu dari lain pihak, menurut satu penelitian yang juga bisa dipercaya, di negeri kita tercinta ini, setiap tahun jumlah makanan yang dibuang sebagai sampah, kalau dihitung dengan rupiah, jumlahnya adalah 330 triliun rupiah. Dari satu pihak ada yang kekurangan makan, dari lain pihak sampah makanan menjadi semakin banyak. Ada berbagai macam wilayah kehidupan lain yang mengundang kita untuk terus merawat watak anugerah Tuhan yang namanya kepedulian dan bela rasa itu. Kita ingat beberapa hal yang sangat jelas. Lingkungan hidup kita yang semakin tidak bersahabat. Panas bukan main, menuntut kepedulian.
kesenjangan di dalam akses pendidikan dan kesehatan, akses politik, akses ekonomi, penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan kebohongan dan kebencian, macam-macam hal membutuhkan kepedulian kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah realitas seperti inilah kita diundang untuk menjadi Yesus kecil yang selalu dilahirkan kembali. Yesus kecil yang rajin berbuat baik, yang berbela rasa, yang peduli, tetapi lebih daripada itu, semakin memancarkan kemuliaan Allah. Marilah kita saling mendoakan. Semoga tema Natal tahun ini mendorong kita untuk terus bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus yang memancarkan kemuliaan Allah. Kalau ini menjadi pesan Natal bagi kita masing-masing, saya yakin Natal tahun ini akan menjadi semakin bermakna. Bukan hanya untuk tahun ini, tetapi sepanjang hidup kita dalam usaha kita menjadi Yesus kecil di zaman yang penuh tantangan ini. Semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi dan melimpahkan berkat bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga dan komunitas kita.